Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik kan? Semoga sehat-sehat semua di sana, di rumah, teman-teman, adik-adik semuanya. Semoga semangatnya juga terjaga ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Saya tiba-tiba kepikiran, pengen sharing sebagai orang yang pernah merasakan hidup di pondok pesantren, karena sekarang ini kan semua sektor sudah mulai berjalan. Yang belum di lembaga pendidikan, baik itu sekolah-sekolah formal, madrasah maupun pondok pesantren, masih banyak yang galau. Ada sih yang sudah beraktivitas, hanya saja mayoritas belum. Tapi sudah ada persiapan-persiapan. Nah, ini buat kalian yang masih bingung untuk datang atau tidak nanti ke pesantren. Iya. Jadi begini, santri idealnya ketika pengasuh memberikan himbauan, selama itu himbauannya positif, kita wajib hukumnya menaati sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ingat, kita wajib menaati sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi setiap peraturan itu pasti ada pengecualian, makanya harus diperhatikan pengecualiannya. Nah, ini kata salah seorang senior saya di kampus itu mengatakan seperti itu. Iya, benar juga. Nah, makanya tadi saya mengatakan demikian. Nah, bagaimana maksudnya? Sesuai dengan kemampuan. Misalnya himbauan, diharapkan seluruh santri masuk pada tanggal 15 Syawal. Kemudian tidak ada kelanjutannya, keterangan apapun. Nah, ketika memang kita bisa menghubungi pengurus atau bahkan kita bisa kontak dengan pengasuh langsung, kita kontak saja, tanya. Ya, banyak orang yang takut ketika mau mengontak pengasuh. Telepon, apalagi WA, mungkin sangat takut sekali. Tapi itu kan demi kebaikan kita, daripada saling suudzon atau miskomunikasi, mendingan kita beranikan diri, tentu saja dengan bahasa yang sopan. Nah, itu bisa kita lakukan. Kalau misalkan tidak ada, kita bisa titip pesan ke teman yang bisa kita hubungi. Saya yakin lah pasti ada minimal 1 orang ya, atau 2 orang. Maaf, saya ini gak bisa ke pondok. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti dibilangkan saja. Saya yakin dalam kondisi seperti ini, pesantren manapun pasti akan maklum. Jadi jangan takut ya. Nah, untuk santri yang sehat, yang alasannya hanya malesnya itu loh. Nah, yang males hanya ada satu alasan saja, malas. Males itu jangan dipelihara terlalu lama. Apalagi saya merasakan sendiri bahwa hidup di pesantren itu adalah karunia, anugerah yang luar biasa, melebihi hidup di lingkungan keluarga untuk yang masih belajar di sekolah. Artinya yang belum berkeluarga. Tidak ada yang namanya penyesalan sedikit pun orang yang sudah lulus dari pesantren. Beda ketika ada orang yang mondok belum tuntas terus tiba-tiba boyong. Nah, dia itu menyesal sangat wajar karena dia tidak tuntas. Tapi ketika kita ingin menuntaskan, kita sudah niat mondok, kita malas, itu wajar, tapi jangan terlalu dipelihara. Kita harus saya ini kan mondok cuma kurang 1 tahun, kurang 2 tahun, atau mungkin yang masih baru sekalipun harus punya pikiran, loh, saya kan dulu niatnya mondok juga mau cari ilmu, mau pengen punya banyak teman, kok jadi begini sih. Diperbaharui, karena nggak bisa niat di awal saja, itu tidak bisa. Niat itu harus diperbaharui terus. Ya kayak Ramadan kemarin kita sudah niat habis sholat tarawih, ya kan, tarawih, witir, wiridan, niat, selesai. Tapi ketika sahur kita juga sangat dianjurkan untuk niat lagi biar lebih mantep gitu. Jadi biar menjalankan puasanya itu kuat karena kita sudah mantap dengan niat kita. Sama ketika di pesantren,
dalam prosesnya kita pasti melalui banyak hal, niat itu naik turun lah, itu yang harus diperbaharui terus. Makanya adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, teman-teman semuanya yang akan kembali ke pesantren, pastikan keadaan hati, niat sampean, atau ya disugesti lah dirinya sendiri dengan sugesti yang positif. Insya Allah semua pesantren yang memang berniat untuk memasukkan kembali kegiatan, melakukan kembali kegiatan aktivitas belajarnya sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Ingat, jangan ada yang namanya membandingkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Kenapa? Karena kondisi tempat, fasilitas, jumlah santri itu juga berbeda. Ya kan? Nah, maka dari itu saya minta untuk betul-betul difikirkan. Kalau memang hanya alasannya malas, enak di rumah, nggak ada antri mandi, nggak dioyak-oyak jamaah, nggak dioyak-oyak ngaji, malah nggak ada ngaji gitu mungkin, ya kalian harusnya sedih, ya kan? Sedih. Kenapa? Itu tadi, di pondok pesantren itu adalah tempat yang paling nyaman, yang paling indah. Setelah kita nanti sudah punya keluarga sendiri, rasa-rasa ingin di pesantren lagi itu pasti ada. Ya, jadi jangan sampai kalian menyesal di belakang karena alasan malas. Jangan sampai kalian menjadi bagian dari cikal bakal kalau pondok pesantren itu nanti mulai berkurang di Indonesia. Naudzubillah, jangan sampai. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang pertama kali ada di Indonesia. Lembaga pendidikan tertua di Indonesia itu pondok pesantren. Kalian santri harusnya tanggung jawab menjaga nama baik, menjaga kehadiran, menjaga eksistensi pesantren. Bantulah para pendiri-pendiri pondok pesantren di Indonesia yang sekarang ini. Itu saya yakin sudah mulai generasi kedua minimal. Masyayikh yang sepuh itu sudah mendahului kita. Kita sudah tidak bisa menangi, tidak bisa langsung mengaji dengan beliau, ngalap barokah beliau secara langsung. Tapi justru ini salah satu cara kita ngalap barokah, ya dengan menjaga peninggalan beliau. Jadi jangan takut ya, jangan takut, dijaga niatnya, diperbaiki terus. Ya, kalian boleh tidak kembali ke pesantren hanya dengan satu alasan. Apa? Saya tidak sehat. Saya ragu-ragu. Bahkan orang ragu-ragu itu berarti dia kesehatannya sedang terganggu. Karena kalau orang yang tidak ragu, orang yakin, dia pasti imunnya stabil. Orang yang ragu-ragu berarti punya pikiran yang was-was, nanti akhirnya imbasnya ke imun. Nah, jadi yakinkan dulu, dan pesan saya yang terpenting, jangan melibatkan orang lain ketika sampean merasa seperti itu. Terus kemudian bilang ke teman-teman, ayo nggak usah aja, nanti biar saya ada temennya. Jangan, nggak boleh. Tidak ada satu guru baik di sekolah maupun di pondok pesantren yang mengajarkan siswanya atau santrinya, peserta didiknya itu untuk menghasut, atau kalau bahasa Jawanya itu ngompori untuk melakukan hal yang tidak baik. Itu pesan saya. Ya, semoga bermanfaat. Selamat bersiap-siap untuk yang sudah punya pengumuman dari pondok pesantren akan kembali kapan. Insya Allah kita semua
bisa tetap sehat, otak itu harus dapat asupan. Kalau di rumah asupannya kurang ya, terus kemudian adanya malah bosan terus. Jadi semoga semuanya bisa kembali ke pondok dengan sehat, dengan semangat, dan bisa ngalah barokah lebih banyak lagi di pesantren. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, segala kekurangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah, pendapat orang juga berbeda-beda. Saya menghormati semua pendapat terkait new normal di pesantren. Ini hanya dari pribadi saya, bukan dari instansi atau lembaga manapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.